Sudah selesai kerja pagi ini. Sudah selesai kerja yang satunya. Akan pindah ke tempat nenek yang satunya lagi ya. Tadi pagi lupa berhias, lupa bermiap, lupa berdandan. Jadi aku miap sebentar untuk biar nggak kelihatan polos sekali ya. Miap dulu sebentar sedikit berbedak. Ya. Pemirsa, inilah wajahku. Wajah asliku. Tadi pakai kerja pakai masker. Sekarang masker buka dulu untuk berbedak ya. Pakai ini, pembersih ini sekalian di sini ada pelembabnya. Nah, sekarang pakai bedak sedikit. Biar yang di Amerika sana bisa melihat wajah asliku. Kan? Gitu. Biar melihat wajahku yang buruk ini. Wajahku yang jelek ini loh. Padahal waktu aku buat konten YouTube, aku tidak menjelekkannya atau menghujatnya. Aku hanya mengingatkan dia saja gitu loh. Mengingatkan dia karena kita peduli. Bukan berarti kita usil dan sirik, tapi kita peduli. Tapi kepedulian kita ini dianggap usil, dianggap sirik, dianggap ikut campur dengan urusan orang lain. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur dengan urusan si Walmer Lumban Hutagaol alias Juli Caniago ini. Saya hanya cuma mengingatkan dia saja dengan perkataan-perkataan dia. Nanti dibilangnya kita itu aja yang dibahas, itu saja yang dibahas. Padahal dia kadang-kadang lupa dengan perkataannya, lupa dia berkaca apa yang telah dikeluarkan dari mulutnya, dari kata-katanya. Akhirnya semua orang dibencinya, semua orang dihinanya, semua orang direndahkannya, dicaci makinya, seperti dia yang paling sempurna dalam hidup ini. Ya, begitulah manusia ya. Padahal netizen bisa lihat konten YouTube saya tidak ada menghujatnya atau menghinanya, justru mengingatkannya. Tapi mungkin netizen menyampaikan kepada Juli Caniago alias Lumban Hutagaol Walmer itu untuk mengadu domba. Dan si Walmer Hutagaol ini, si Lumban ini menerima mentah-mentah, tidak menyimak dan memahami apa yang telah saya katakan, apa yang telah saya sampaikan. Yang ada saya dihina-hina, direndahkan, dicaci maki. Bagi saya itu sih tidak apa-apa atau tidak mengurangi kehidupan saya. Mau direndahkan, mau dihina, mau dicaci maki saya dengan si yang mengaku-ngaku Juli Caniago itu, bernama Juli Caniago itu. Saya hanya tertawa saja dengan setiap apa yang dia katakan. Karena setahu saya, biasanya orang Amerika ini, orangnya if you not problem, you don't talking about another people. Biasanya tuh orang Amerika seperti itu. Tapi dia yang bertahun-tahun di Amerika sepertinya dia tidak bisa beradaptasi dengan cara pikir orang-orang Amerika. Gitu loh. Terus dengan saya berkata, dengan saya
hanya mengingatkan dia, terus akhirnya saya dihina-hina, direndah-rendahkan, diiyakan oleh para netizen, dipanasi oleh para netizen. Netizen pun ikut menghina saya dan merendahkan saya serta memojokkan saya. Saya tidak apa-apa. Toh di para YouTuber dan juga yang punya YouTube juga akan bisa menilai. Seandainya saya di take down konten saya, ya saya tidak ada apa-apa. Karena dalam konten saya tidak ada mencaci maki orang, menghina-hina orang, atau merendahkan orang. Yang ada saya hanya mengingatkan, memberikan gambaran, memberikan pandangan. Itu saja. Karena saya bermain YouTube ini sebenarnya hanya untuk fun-fun aja. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari keuntungan. Karena saya buat YouTube ini sudah lama sekali. Boleh para netizen lihat YouTube saya yang lalu-lalu. Karena YouTube ini saya buat hanya untuk fun aja. Biar nggak ketinggalan gitu loh. Biar nggak ketinggalan dari yang lain. Jadi kita menyesuaikan dengan zaman. Menyesuaikan dengan zaman sekarang yang sudah dianggap zaman milenium gitu loh. Makanya saya buka YouTube. Untuk hiburan aja sebenarnya YouTube ini. Untuk melihat berita-berita, perkembangan dunia ini bagaimana, mendengar-dengar musik, itu saja. Tidak ada mau ikut-ikutan untuk menghujat-hujat, untuk memojokkan orang, untuk menghina orang. Saya bukan seperti itu. Karena hidup ini kita jalani dengan proses. Mungkin waktu masih muda, saya bisa ikut-ikutan seperti itu, menghina-hina orang, menghujat-hujat orang. Tapi dengan bertambahnya umur, kedewasaan itu menjadikan pikiran kita semakin matang. Pikiran kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut kita ikuti, mana yang tidak patut, mana yang patut kita dengarkan, mana yang patut kita buang dan tidak perlu kita contoh. Jadi, kalau saya dihina-hinanya sama Juli Caniago, direndah-rendahkannya, biarkan saja. Toh, tidak mengurangi kehidupan saya, tidak merugikan kehidupan saya, dan juga saya tidak merugikannya. Gitu saja. Toh konten saya buat hanya keprihatinan saja. Sebagai manusia boleh kan kita prihatin dengan keadaan ini, dengan berita-berita. Terus kita berkomentar. Toh kita berkomentar juga dengan pandangan yang positif. Bukan pandangan yang negatif gitu loh. Terus dia tanya, bagaimana itu? Orang tua namanya Caniago. Caniago itu kita keturunannya dari ibu kita, bukan dari bapak. Kita orang Padang ini kan matrilineal, matriarkat. Keturunan itu kita ambil dari garis keturunan ibu. Di Indonesia hanya Provinsi Sumatera Barat yang mengikut garis keturunan ibu. Jadi darah kita ini menurun dari ibu kita. Makanya kita dibagi-bagi atas nama suku. Kalau di Batak namanya marga. Kalau di Ambon, di Manado, namanya fam. Kalau kami orang Minang namanya suku gitu loh. Jadi kalau saya dihina, dicaci maki, jelek, begini-gini, justru
Sengaja saya bikin konten saya dengan yang gelap-gelap, yang jelek-jelek. Untuk memancing apa yang dalam pikiran dia, apa perkataan dia yang keluar dari mulutnya, apa yang akan dia ucapkan terhadap diri saya setelah saya mengomentari apa yang dia katakan, apa yang keluar dari mulutnya. Alhamdulillah saya sebagai agama Islam, sebagai umat Islam, mudah-mudahan walaupun saya dicaci maki, dihina-hina, mudah-mudahan jangan sampai ada yang keluar kata-kata kotor dari mulut saya. Mudah-mudahan saya bisa menjaga emosi saya, mudah-mudahan saya bisa menjaga kredibilitas saya, mudah-mudahan saya bisa menjaga image saya dan moral saya. Karena saya sudah kenyang mengalami proses kehidupan ini. Dari kehidupan masa lalu yang gelap, yang kotor, yang kelam. Dengan perlahan-lahan hidup ini saya jalani. Saya menjalani proses hidup ini semakin umur, semakin tua. Jadi saya harus bisa melihat sisi-sisi kehidupan itu seperti apa. Namun saya akan bergaul dengan semuanya. Saya tidak akan membatasi pergaulan. Saya tidak akan melihat status-status sosial orang. Namun saya akan berusaha untuk sebagai hamba Tuhan ini menyayangi semuanya. Tanpa melihat ras, tanpa melihat agama, tanpa melihat golongan, tanpa melihat kasta, tanpa melihat level-level atau kelas-kelas. Saya tidak seperti itu, pemirsa. Saya belajar dalam hidup ini untuk bagaimana kita menjalani proses hidup ini dengan keprihatinan kita menjalani hidup ini. Terus netizen mengatakan saya pansos. Terserah netizen mengatakan saya apa. Namanya ini media sosial ya. Semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menanggapi apa yang terjadi dalam media sosial. Itulah namanya media sosial. Begitulah kira-kira, pemirsa. Salam saya di Paris, Prancis, karena setiap hari saya berselasa, berkebaya atau berbaju kurung. Hari ini saya berbaju kurung, tetap dengan konsisten saya setiap Selasa berbaju kurung, berkain, karena saya ingin mempromosikan busana negeri saya, busana daerah saya, di tempat pekerjaan saya. Tidak perlu promosi secara besar-besaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.